Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita atas hari yang telah Engkau anugerahkan bagi kami pada saat ini. Dan kami sungguh yakin di dalam segala aktivitas kami hari ini, Tuhan akan menyertai kami. Dan saat ini kami akan merenungkan sebahagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu dan kami sekalian, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah manusia yang diciptakan Allah seturut dan segambar dengan Allah sendiri, yang disebut juga dengan imago Dei. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Yang dimaksudkan dengan segambar dengan Allah bukan dalam rangka bentuk fisiknya, tetapi di dalam setiap diri manusia ada karakter ilahi, karakter Allah. Salah satu karakter Allah itu adalah keadilan dan kebenaran yang sungguh-sungguh. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, karena dosa yang telah mempengaruhi kehidupan manusia, banyak sekali orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita kali ini mengatakan, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang-orang benar. Artinya kehidupan kita harus senantiasa menunjukkan tindakan-tindakan adil dan benar. Dengan melakukan keadilan dan kebenaran, orang lain juga akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Dan kita juga pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita melakukan pembebasan bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga akan mendapatkan kelepasan, akan mendapatkan kelegaan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selanjutnya dikatakan akan menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Siapakah orang yang berbuat jahat? Orang yang berbuat jahat adalah orang-orang yang memutarbalikkan ketidakadilan, yang memutarbalikkan kebenaran, yaitu orang yang berpura-pura melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya mereka sedang melakukan kejahatan. Dan tentu saja mereka akan takut sekali ketika keadilan dan kebenaran itu diwujud nyatakan. Karena semua kepura-puraan mereka akan terpampang nyata. Mungkin saja ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita, di dalam segala pekerjaan kita, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan ini harus kita wujudkan, harus kita nyatakan. Jangan takut. Karena kebenaran dan keadilan adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Dan tentu saja Tuhan akan menyertai kita di dalam melakukannya. Dan dengan melakukan itu, kita akan bisa menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karenanya jangan takut di dalam melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah karakter Allah yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyatakan keadilan dan kebenaran Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang harus menyatakan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Cibubur. Engkau yang memberkati pendeta, penatua, diaken, dan seluruh jemaat-Mu agar tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan
pelayanan gereja, kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Ketika ada jemaat Tuhan yang sedang berduka cita, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan mereka, Engkau yang menolong, Engkau yang membela mereka, dan Engkau yang memakaikan kami untuk menjadi alat Tuhan menyatakan kebenaran dan keadilan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh program-program yang telah ditetapkan di Jemaat GBKP Rumun Cibubur. Engkau berkati supaya program-program itu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pagi GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Engkau yang memberkati sehingga mereka tetap dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam segala aktivitas mereka juga Engkau sertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan segala sakit penyakit, bahkan Engkau memberikan anugerah yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih Bapa, sapaan teduh pagi GBKP Kelas Jakarta Kalimantan ini, kiranya Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan, sempurnakan syafaat kami, karena kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.